فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Syarh Umdatul Ahkam yang syarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuqri Asbahullah, yang hafal hadis yang telah kita baca, tafaddalu. Anakan apa? Ba'dak. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Nanti yang belum lancar bisa lancarkan ya. Kita lanjutkan halaman berikutnya, disimak baik-baik. 306, apa 302 ya, 302 kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah, yang tepat bacanya anak atau inak? Anak. Hah? Kalau inak. Soalnya lihat di kamus itu yang anak ketahui anak, tapi kalau jadi tertulis inak itu apakah salah tulis atau bagaimana? Nanti kita lihat lagi ya, atau ada bacaan yang lain. Kalau dalam syarah, di dalam kitab yang lain tuh anakon pakai fathah. Jadi kita lihat lagi ya. Nah, kita lanjutkan lagi halaman 302, disimak 302. Qala al-mu'allif asbahullah, qauluhu faqad asaban nusuk, maka sungguh dia telah benar sesembelihannya, mencocoki sesuai dengan sunnah, itu maksudnya. Untuk diterima atau tidak itu perkara ghaib, itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap mencocoki sunnah diterima atau tidak, Allah alam. Semoga diterima, caranya gitu. Kalau memastikan diterima enggak boleh. Pasti diterima enggak boleh. Tapi berharap semoga diterima karena sudah mencocoki sunnah. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Kata beliau, li'anna nusuka lahu syurut, karena sesembelihan itu ada syarat-syaratnya. Al-awwal, pertama, an yudbah fi yaumil adha. Perhatikan baik ini. Hendaknya disembelih pada hari raya Idul Adha. Berarti kalau disembelihnya di Idul Fitri, kalau dia baca bismillah halal, cuman bukan hewan sembelihan Idul Adha itu loh. Paham ya? Naam. Aw fi ayyamit tasyrik as-salasa faqat, atau di hari tasyrik 3 saja. Paham ya? 11, 12, 13 Dzulhijjah itu namanya ayyam tasyrik. 10 Dzulhijjah itu Idul Adha. 9-nya Yaum Arafah. 8-nya Yaum Tarwiyah. Istilah jamaah, istilah apa? Nah, manasik haji seperti itu kan. Nah,
Ayam tasyrik yang 3 itu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Paham ya? Itu masih diperbolehkan untuk melakukan sembelihan hewan kurban ini. Asal yang kedua, an yakuna dzabhu ba'da shalatil Id. Syarat yang kedua, sesembelihan tersebut hendaknya dilakukan setelah salat Id. Ba'da shalatil Id. Paham? Setelah salat Id. Berarti kalau disembelih sebelum salat Id, kalau dia baca bismillah tetap halal, tapi bukan hewan sembelihan korban. Paham ya? Halal ya daging biasa. Mafhum? Daging biasa. Kita lihat. As-salis yang ketiga, an takuna al-udhiyatu 'ala as-sinni al-muhaddad, 'ala as-sinni al-muhaddad fi as-sanah. Afan, fi sunnah. 'Ala as-sinni al-muhaddad fi sunnah. Hendaknya hewan sembelihan tersebut itu berada pada usia yang telah ditetapkan dalam as-sunnah. Usianya enggak sembarangan. Ada usianya. Kalau buat unta genap 5 tahun. 5 tahun ke atas boleh lah. 5 tahun itu batasan apa? Diperbolehkannya. Ke atas bebas. Paham? Kalau sapi 2 tahun. Paham ya? Kalau kambing setahun. Kecuali tidak menjumpai kambing setahun tadi, boleh namanya jada'ah, minadh-dha'n. Domba atau jenis biri-biri boleh 6 bulan ke atas boleh. Paham? Tapi pada asalnya setahun tadi itu. Mafhum? Ternyata dia nyembelih balibul. Nyembelih kambing balibul. Tahu balibul? Baru 5 bulan. Nah, itu sah atau tidak? Enggak sah. Halal atau enggak? Tapi halal kalau yang baca bismillah. Paham ya? Nah, jadi balibul itu baru 5 bulan. Mungkin antum kadang lewat di jalan, jual sate balibul, itu sate kambing baru 5 bulan. Kambing muda, empuk biasanya. Sudah pahami ya? Nah, kalau balibul sah atau belum? Belum, karena belum masuk dalam kategori apa? Umur yang ditetapkan oleh as-sunnah. Ala ma ya'ti bayanuhu fi babil udhiyah, sebagaimana akan datang nanti penjelasannya dalam bab al-udhiyah min kitab as-sayd insyaallah taala, dalam membahas seputar kitab apa? Kitab seputar berburu nanti insyaallah taala. Sudah pahami ya? Yang kesimpulannya tadi ingat-ingat, kalau unta 5 tahun. Kalau sapi atau lembu 2 tahun. Kerbau bagaimana? Kerbau dikiaskan seperti lembu, kerbau. Karena sebagian tempat sapi sulit, kerbau mudah. Tahu kerbau kan? Jamus kerbau yang warnanya kulit luarnya hitam-hitam itu, tahu kan? Nah, itu kalau sebagian tempat kan ada yang memang sapi sulit itu, tapi kerbau banyak itu loh. Dikiaskan. Ada pun unta 5 tahun tadi. Kalau kambing setahun. Usia setahun sempurna. Kalau enggak menjumpai yang setahun sempurna karena posisinya mungkin sulit juga, boleh pakai al-jada'ah minadh-dha'n, itu sejenis domba atau biri-biri. Domba biri-biri, domba wedhus gembel lah istilahnya itu kalau kalau istilah Jawa itu wedhus gembel, yang model biri-biri yang tahu kan bulunya itu kan, yang bulunya gembel-gembel itu kan, nah itu 6 bulan ke atas boleh. Mulai 6 bulan. 6 bulan ke bawah enggak masuk. Paham? Karena kambing ini biasanya barakallahu fiik, itu kambing yang normalnya kambing-kambing yang biasanya kambing barakallahu fiik kayak semacam kambing Jawa yang ada jenggotnya atau semisalnya itu setahun ke atas. Tapi kalau yang domba biri-biri tadi diperbolehkan kalau enggak menjumpai setahun, 6 bulan ke atas boleh. Kalau enggak menjumpai lah ya. Kalau menjumpai ya cari yang setahun tadi. Nah, kemudian syarat yang lain ada, cuman enggak disebutkan di sini, di antaranya enggak boleh cacat. Enggak boleh apa? Cacat. Kalau dia bertanduk, memang asal usulnya bertanduk, tanduknya sempal satu, cacat atau tidak? Cacat. Tapi kalau dia memang asalnya enggak bertanduk, itu bukan cacat ya, karena yang menganggap itu cacat salah. Misalkan ada kambing, memang sejak awalnya dia enggak bertanduk, kan ada juga. Kambing yang tipenya enggak bertanduk ada kan, itu bukan berarti cacat. Ya memang karena kayak gitu. Paham ya? Karena yang peranakannya kayak gitu. Ada kambing yang barakallahu fiik bertanduk tapi tanduknya itu sempal, patah separuh. Paham ya? Bukan bawaan lahir loh ya. Itu dinilai cacat kalau itu. Kalau tanduk bawaan lahir mungkin yang satunya lurus, satunya bengkok, itu selama bertanduk itu bukan cacat. Paham maksudnya ya? Barakallahu fiik. Banyak lagi syarat yang lainnya, itu diantaranya kita lihat ini berikutnya. Qauluhu faqad asaban nusuk ay ajza'at anhu an-nasikah wad-dhabihah. Diperbolehkan, maksudnya itu bagaimana? Maksudnya telah mencocoki sesembelihan tersebut, maksudnya sah. Ajza'atu sah, dianggap sah nasikah sembelihan tersebut, wad-dhabihah dan sembelihannya. Nasikah itu biasanya sembelihan untuk apa? Akikahan. Dhabihah itu sembelihan yang sifatnya umum. Tapi maksudnya di sini adalah Idul Adha, hewan kurban. Paham? Amal qabul, adapun diterima atau tidak, kondisikannya tangan di atas tangannya ya.
Amal qabul fahuwa amrun ghaibiyyun la na'lamu. Adapun perkara terima atau tidak itu perkara ghaib. Perkara ghaib yang kita tidak mengetahuinya. Kita berusaha mencontohkan sunnah semoga diterima, semoga diterima. Adapun pasti diterima enggak bisa. Paham? Ikhlas dalam menyembelih sesuai as-sunnah semoga diterima sembelihannya. Itu pasti diterima, itu enggak bisa. Paham? Lihat ini. Adapun masalah penerimaan qabul diterima fahuwa amrun ghaibiyyun, itu perkara ghaib la na'lamu, kita enggak tahu. Lakin nahkum 'ala ma dhahar, tapi kita hukumi sebagaimana zahirnya, semoga diterima. Sudah paham insyaallah ya? Naam. Kita puasa Ramadan sebulan full, penuh, enggak lubang sama sekali, enggak hutang sama sekali. Sesuai dengan sunnah. Kita berharap semoga diterima puasa Ramadan full tadi. Kalau kita pastikan pasti diterima, wallahu alam. Paham ya? Karena perkara ghaib. Paham ya? Nah, kita lihat. Qalu wa man nasaqa qabla as-shalah fala nusukalah, dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat maka tidak ada sembelihan untuknya. Maksudnya tidak ada sembelihan hewan kurban yang diterima yang dianggap sah. Wa man dzabaha al-udhiyata qabla as-salati falaysa bi udhiyatin. Maksudnya barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat maka bukan hewan kurban sembelihan yang sah. Paham? Wa laysa ma'nahu annahu tuhram. Ya, bukan maknanya bahasa diharamkan. Halal enggak daging itu? Halal enggak dagingnya? Tetap halal. Karena intinya dia baca bismillah ketika nyembelih. Nyembelih setelah salat. Setelah salat selesai, nyembelih. Bismi mbah fulan. Halal atau haram? Haram karena bukan bismillah. Paham? Allahu akbar nyembelihnya. Atau subhanallah atau astagfirullah. Halal atau haram? Haram karena bukan baca bismillah. Bisa dipahami ya? Naam. Karena para ulama menjelaskan tasmiyah itu maksudnya bismillah. Paham? Kalau basmalah baru bismillahirrahmanirrahim. Di tasmiyah bukan Allah akbar, bukan subhanallah. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Walaupun setelah salat kalau bacanya bukan bismillah, enggak sah. Kita lihat sini barakallahu fikum. Bi khilafi man dzabaha wa lam yusammillah 'alaiha. Berbeda dengan orang yang nyembelih tapi enggak baca bismillah. Kalau ini jelas haram. Mau setelah salat atau sebelum salat kalau nyembelih tanpa bismillah haram. Paham ya? Au dzabaha 'ala nusub, atau menyembelih untuk berhala. Nusub itu berhala, sonam. Nusub itu berhala ya, sonam artinya ya. Atau menyembelih apa? Nah, barakallahu fiik, untuk berhala. Au dzabaha liqabrin, atau dia menyembelih untuk kuburan Alan bin fulan dan Alan yang mereka anggap wali misalkan. Fa inna dzabihatahu haram, maka sesungguhnya sembelihannya itu haram. Wa la yajuzu an tu'kala, enggak boleh dimakan. Paham ya? Dipersembahkan sembelihannya untuk apa? Kiai Abdul Qadir Jailani Al-Jawi misalkan. Misalkan ya, misalkan orang Jawa misalkan, nah itu kita katakan haram karena dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau nyembelih bagaimana? Falyadbah bismillah walillah. Nyembelih untuk Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala dan baca bismillah. Paham ya? Naam. Sesembelihan untuk jembatan bagaimana? Sebagian tempat itu kalau bikin jembatan itu ada ritual menyembelih. Kalau tidak salah itu sapi atau apa, nah kepalanya tanamkan di tancapan batu pertama atau cor-corannya di awal permulaan pondasinya itu. Ceker ayamnya itu ditanam situ. Ritual mereka. Wallahu alam. Istilahnya menurut mereka biar kokoh katanya. Itu malah syirik ya, kesyirikan, jelas haram itu ya. Na'am barakallahu fiik, Allahul musta'an. Sebagian tempat ada itu, wallahu alam. Sekarang masih berlaku tidak? Dulu pernah di beberapa tempat itu kalau bikin jembatan atau sesuatu yang kira-kira bangunannya itu akan dipakai lama gitu, nah, ditanam itu kepala lembu atau kepala kerbau itu kalau tidak salah itu ya. Allahul musta'an, ritual syirik. Naam. Berikutnya qauluhu faqala Abu Burdah ibn Niyar khalul Bara bin Azib. Berkata Abu Burdah ibn Niyar, pamannya Bara bin Azib, ismu Hani, namanya adalah Hani. Waqila Malik bin Hubairah, dan namanya kalau sudah khilaf seperti ini nama ini berarti ya kembali ke hukum asal. Kalaupun kurang jelas ya pamannya Bara bin Azib itu ada. Ada yang mengatakan namanya Hani, ada yang mengatakan namanya Malik bin Hubairah. Waqila Al-Harits, tambah lagi. Ada yang mengatakan Haris bin Amr. Paham ya? Berarti kan menunjukkan apa istilahnya ittirab, ada ittirab di situ mengenai nama. Tapi bahaya atau tidak seperti ini? Enggak bahaya. Yang penting kita tahu syahidnya khal. Pamannya Bara bin Azib, perkara khilaf masalah namanya fulan, alan, enggak masalah. Karena syahidnya bukan itu syahidnya. Hadis ini ada ittirab dalam masalah penyebutan nama. Itu intinya di situ atau bukan? Bukan. Intinya adalah bagaimana dahulu kala sembelihan dilakukan. Kita lihat. Ada yang mengatakan Al-Harits bin Amr syahida Badran wa ma ba'daha.
namanya Harith bin Amr, dia menyaksikan ikut perang Badar dan juga setelahnya. Mata sana ihda wa qila isnatain wa qila khamsin wa arba'in. Ada mengatakan meninggal pada usia apaan? Pada tahun 41 atau 42 atau 45 Hijriah. Paham ya? Khilafnya mengenai penamaan, bukan inti hadis. Ittirab seperti ini enggak masalah, la yadur. Paham maksudnya ya? Seperti kemarin masalah ittirab, masalah apa? Harga untanya Jabir. Ketika jual Rasulullah SAW, kemudian dengan syarat beliau menaiki sampai Madinah kan. Nah, itu harga untanya berapa? Wa'alam. Khilafnya panjang lebar, yang kata demi sekian, tapi semuanya bukan khilaf yang pada inti hadisnya. Paham? Nah, seperti itu. Kita sedikit lagi. Wa fi al-'audah ila al-'alim sahih. Di dalam hadis ini pendalilan kembali pada seorang alim. Di sini para sahabat mereka orang-orang yang berilmu, tapi kan ada yang berilmu, yaitu siapa? Rasulullah SAW, sehingga kembali kepada beliau. Kembali kepada ahlul ilm. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul ilm jika kalian tidak mengetahui permasalahan atau ilmunya tersebut. Bisa dipahami insyaallah ya? Nah, karena ahlul ilm mereka itu bagaikan apa? Disebutkan dalam hadis itu ahlul ilm. Bagaikan apa kalau dibandingkan dengan bulan dan bintang-bintangnya, ahlul ilm yang mana itu? Yang bulannya. Paham ya? Nah, apa hadisnya itu, potongan hadisnya? Fadlul alim 'alal 'abid kal qamar lailatul badr 'ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ahlul ibadah itu seperti bulan purnama dibandingkan apa? Bintang-bintang yang ada. Paham ya? Kenapa demikian? Karena bintang-bintang itu hanya menyinari dirinya sendiri. Ahlul ibadah itu manfaatnya kembali kepada dirinya. Sedangkan alim manfaatnya untuk dia dan orang lain. Iya kan? Antum lihat bulan purnama, terang benderang, dan orang lain atau manusia atau makhluk yang ada mengambil manfaat dari cahaya tersebut. Bisa dipahami? Nah, makanya sampai-sampai ada sebagian ulama terlupakan, mungkin atau mengingat dari mautul abid ahwan, meninggalnya orang ahli ibadah itu lebih ringan. Paham ya? Atau mautu alfi abid, meninggal 1000 orang ahli ibadah ahwan min mauti alim wahid, lebih ringan dibandingkan matinya satu orang alim. Jadi 1000 ahli ibadah ini meninggalnya itu dianggap lebih ringan daripada meninggal satu orang alim. Karena ahli ibadah itu manfaatnya kembali ke dia sendiri. Iya enggak biasanya? Sedangkan alim, al-alim itu ilmunya untuk dia, untuk orang lain. Makanya kisah berapa? Pembunuh berapa? 600 jiwa ketika masih membunuh 99 jiwa, larinya awal mulanya kemana? Ke abid dulu, ahli ibadah. Tanya, kami dah membunuh 99 jiwa, apakah masih ada peluang tobat? Kata ahli ibadah ini, karena dia pandai ibadah tapi ilmu bisa dikatakan tidak punya, dia mengatakan enggak ada lagi. Dibunuhlah sekalian. Lihat itu. Menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berilmu atau bermodalkan hanya ahli ibadah itu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain enggak bisa. Akhirnya dia sudah membunuh berapa? 100 jiwa. Pergilah dia ketemu alim, orang yang berilmu. Di sanalah dia mendapatkan apa? Arahan, wejangan, bimbingan bahwasanya apa? Syahidnya di situ orang yang punya ilmu itu dia bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan ridha menjadi orang yang tidak berilmu. Imma menjadi alim, imma muta'allim, wala takun salisan. Jadi orang yang berilmu atau orang yang mengajarkan ilmu, jangan menjadi yang ketiga. La ngajar wala belajar, jangan. Paham ya? Pengangguran jangan. Tidak dunia dia dapatkan, tidak akhirat dia dapatkan. Nganggur. Ngamul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fiik. Wa fi ada mutaharruz min as-su'al sahih. Di dalam hadis ini ada pendalilan tidak merasa keberatan untuk bertanya. Paham ya? Dia tidak adanya rasa keberatan untuk bertanya. Jadi kalau ada pertanyaan yang perlu ajukan, ajukan. Ibaratnya kalau dalam paribahasa Indonesia itu malu bertanya saat di jalan. Kalau antum ketika sudah ada permasalahan yang tidak paham, tanyakan. Jangan ditumpuk ujung-ujungnya apa? Nah, ujung-ujungnya membuat dia mungkin pening, pusing, stres, enggak ada solusi. Cari solusi. Kepada siapa? Ahlul ilm. Kepada ahlul ilm, para ulama, para masyayikh al-sunnah, para asatidzah al-sunnah. Paham ya? Kepada ahlul ilm, mafhum. Jangan diam 1000 bahasa. Wah, nanti kalau bertanya malu Ustaz, wakilkan. Kalau dia malu, wakilkan orang lain. Sebagaimana kisahnya siapa itu? Ali bin Abi Thalib mewakilkan siapa? Miqdad bin Aswad anhu. Bertanya masalah apa? Masalah apa waktu itu? Beliau kan dikenal rajulan madzaan.
seorang lelaki yang sering keluar air madinya. Padahal perkara yang sifatnya kalau bertanya langsung mungkin malu, tapi diwakilkan orang lain boleh. Tapi kalau diam sering berbahasa, ada permasalahan, diam, simpan, pendam, khawatir suatu ketika meledak itu. Nah, permasalahannya enggak ada solusinya. Nah, itu pentingnya tidak merasa berat untuk bertanya kepada ahlul ilm. Mafhum? Naam. Berikutnya. Wa fihi, tambah satu lagi aja ya. Wa fihi anal insana qad yajhal katsiran min ahkamiddin illam yata'alam sahih, benar ini. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya seorang itu qad yajhal katsiran, banyak perkara yang dia tidak tahu. Bodoh terhadap perkara yang tidak tahu itu banyak sekali. Paham ya? Min ahkamiddin, dari hukum-hukum agama ini. Iya atau tidak? Naam. Orang yang sudah tahu aja masih ada yang belum tahu. Di atas langit masih ada apa? Langit. Ibaratnya orang yang sudah berilmu pun masih ada yang lebih berilmu lagi. Bagaimana orang yang tidak berilmu gitu loh. Paham? Nah, makanya orang yang ridha dengan kebodohan yang ada pada dirinya itu ibaratnya dia sedang apa? Sedang menyimpan penyakit yang suatu ketika akan menjadi apa? Pembunuh untuk dirinya sendiri. Ya kan? Jadi jangan sampai ada yang punya apa istilahnya pemikiran belajar itu cuman untuk formalitas, jangan. Nah, ya. Nah, kalau zaman sekarang kan kebanyakan orang-orang awam diantaranya ya, mereka belajar dengan formalitas saja. Pikirannya kemana nggak jelas. Nah, makanya pentingnya orang belajar itu kalau memungkinkan jangan sering libur. Libur ya paling-paling sekali lah. Dan juga jangan sering pulang. Paham ya? Nah, pulang paling setahun sekali kalau memungkinkan. Paham ya? Nah, dikit-dikit pulang ketemu orang tua misalkan. Bagus memang, ketemu orang tua itu bagus, cuman sekarang proses. Paham ya? Nah, kalau kita perhatikan, anak terus terang aja sebagai gambaran, bukan karena pamer ya. Anak dulu ketika mondok itu setahun 9 tahun pulang sekali. 9 tahun pulang sekali. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, ketika belajar Yaman, 9 tahun pulang sekali, setelah 9 tahun pulang anak. Paham ya? Kemudian berdatang ke Yaman lagi setelah 9 tahun. Setelah 9 tahun di Indonesia, ke Yaman lagi, mengantar beberapa ikhwah waktu itu, pulang lagi. Paham ya? Nah, tapi intinya barakallahu fiik, syahidnya jangan sering pulang kalau orang belajar itu. Nah, setahun pulang sekali itu dah lumayan itu. Paham ya? Tapi kalau pengennya sepekan sekali pulang ya kan, itu kurang. Ya kan Marwan? Sebulan pulang sekali udah lumayan juga itu. Aslinya kalau orang kita lihat bagaimana rihlah zaman dahulu, karena waktu itu mungkin alat-alat transportasi belum terlalu canggih, terlalu banyak, tapi intinya jangan sering-sering pulang. Paham ya? Nah, pulangnya ya tadi itu 9 tahun sekali, 5 tahun sekali. Paham ya? Nah, seperti itu. Syahidnya barakallahu fiik, harus siap belajar. Illam yata'alam, jika dia tidak belajar, kebanyakan manusia itu bodoh terhadap hukum agama. Enggak tahu bagaimana ketika bersuci, enggak tahu membedakan antara istijmar dengan apa? Istinsar. Paham ya? Nah, enggak bisa membedakan mana istinsyak, mana istinsar ya kan? Enggak bisa membedakan mana al-madmadah dengan apa? Dengan istinsyak misalkan. Nah, belajar. Nah, pantunnya ada enggak orang dilahirkan langsung berilmu? Dulu lahirkan owek-owek yang berilmu langsung ada enggak? Secara dohir lah ya. Nah, secara globalnya enggak ada kan? Nah, pantunnya. Potongannya aja enggak usah banyak, enggak usah semuanya, potongannya aja. Potongan inti pantun yang sangat luar biasa menjelaskan bahwasanya enggak ada orang dilahirkan berilmu, itu enggak ada. Perlu proses, perlu belajar. Bismillah. Sebutkan ya. Kalau masih ingat atau enggak ingat yang lainnya. Naam, ta'allam. Fata'allam. Falaisal mar'u yuladu 'aliman. Paham ya? Nah, artinya belajarlah, karena tidak ada seorang itu yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Falaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Saudara yang berilmu itu tidak seperti orang yang bodoh. Paham ya? Ta'allam. Falaisal mar'u yuladu 'aliman. Tidak ada seorang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu langsung. Falaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Maka saudara yang berilmu itu tidak sama dengan orang yang bodoh. Apa man kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah sama orang yang beriman dan orang yang fasik? Enggak sama. Orang yang beriman punya ilmu, yang fasik bodoh kan seringnya. Nah, kemudian afanaja'al muslimina kal mujrimin? Apakah kita ingin menjadikan orang muslim itu orang mujrim? Muslim terdidik dengan ilmu, mujrim nah dengan kebodohannya. Kemudian dengan ayat yang lainnya apa? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah apakah sama
Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, ya kan? Orang yang berilmu terbimbing, terarahkan dengan apa ilmu yang dia miliki dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah apa? Cahaya. Kita lihat sini. Jadi orang kalau hanya mengandalkan apa barakallahu fi kecerdasan yang dia miliki tapi tanpa bimbingan itu biasanya apa? Rusak. Kecerdasan bagus memang, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kecerdasannya digunakan untuk apa? Memahami syariat dengan benar. Jangan dalil ditolak dengan logika karena dia pandai atau cerdas, salah. Tapi kecerdasan kepandaiannya gunakan memahami dalil yang benar. Memahami Al-Qur'an, memahami sunnah, sami'na wa ta'na. Paham ya? Bukan sami'na wa asayna. Sami'na wa ta'na. Naam. Ini sekedar selingan pembahasan putar apa? Bahwa seseorang itu kebanyakannya bodoh terhadap ilmu agama, hukum agama ini jika tidak belajar benar memang ya. Kita semuanya masih perlu belajar karena belajar ilmu Al-Qur'an sunnah ini sampai kapan Marwan? Sampai meninggal dunia. Jadi selama masih hidup, nafas berhembus, paham ya? Nah, maka kerahkan usaha dan upaya semaksimal mungkin untuk bisa mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kemudian mengamalkan, mendakwakan dan sabar di dalam berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.